Pemberian suara itu kalau dikaitkan dengan aspek digital ada 3, Bang. Pertama, e-voting. Yang kedua, e-counting. Yang ketiga, e-rekap. Pelajaran dari pemilu 2019, ini sebagai hasil untuk alat bantu saja, dicurigai macam-macam. Kita sudah mulai 2020 itu, di setiap TPS ada 2 petugas yang download aplikasi si-rekap dan memfoto. Dan ini sudah cukup baik. Kawan baik, masih bersama Bang Firian Ajis, Komisioner KPU. Kita akan berbincang tentang bagaimana rencana KPU sebagai penyelenggara itu menyederhanakan pemilu serentak nanti di tahun 2024 dalam kaitannya menggunakan teknologi informasi atau aspek digitalisasi pemilu. Karena diharapkan pemilu itu bisa dilakukan dengan pemilu elektronik. Karena waktu kita nyoblos kemarin 2019 atau Pilkada serentak 2020 itu kertas suaranya kan masih kadang-kadang lebar. Padahal kalau lebih kecil tuh bisa juga lebih efisien dari aspek biaya. Nah, Bang Firian Ajis, Komisioner KPU kita itu harus kita dengarkan. Apakah ada rencana untuk pemilu elektronik? Karena hampir semua tuh sekarang setiap orang tuh megang HP, artinya udah familiar dengan alat-alat gadget seperti itu. Gimana Bang Firian soal pemilu elektronik? Ya. Kawan baik, tadi yang sampaikan Bang Iswan ini tema yang memang kekinian. Dan selain kekinian sebenarnya kebutuhan Indonesia. Praktek penyelenggaraan pemilu di antara penyelenggara di berbagai negara itu biasanya kita saling intip. Saling intip itu maksudnya di sini bagus kita belajar yuk, di sini bagus kita belajar yuk. Alhamdulillah sejak 2014 kemudian kemarin semakin banyak negara yang ingin belajar bagaimana pemilu di Indonesia. Terakhir pemilihan serentak 2020 beberapa teman kami secara daring maupun hadir langsung itu berbagi cerita bagaimana kami menyelenggarakan pemilihan serentak 2020. Jadi sesungguhnya Bang Iswan, kita ini sudah sangat maju di tingkat demokrasi elektoral yang berintegritas. Namun kadangkala mungkin ya bangsa kita ini masih ada psikologi inferior kompleks. Nggak pede menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini sudah jauh lebih baik. Memang masih ada kurangnya. Kita masuk ke tema yang tadi Bang Iswan sampaikan. Bagaimana dengan aspek digitalisasi pemilu? Publik sudah terbiasa mendengar pemilu elektronik atau e-voting. Dan ada keinginan, kenapa sih kita tidak pemilu elektronik? Itu yang sampai sekarang mengemuka. Kemudian ditanya, ini KPU-nya sebenarnya merespon ini nggak sih? Kami sangat merespon, Bang. Jadi kita juga sangat ingin bagaimana pemilu itu bisa semakin berkualitas. Indikator kualitas itu ada sejumlah variabel yang kemudian dikenal dengan prinsip-prinsip pemilu demokratis. Prinsip-prinsip pemilu demokratis itu kemudian kita coba uraikan secara teknis. Yang secara sederhana adalah salah satunya, Bang, misalnya waktu penghitungan suara rekapitulasi sampai penetapan. 2014, 2019 pemilunya hari H, hasilnya itu secara nasional kurang lebih 30-an hari. Sebagian kalangan mengatakan, terutama apalagi teman-teman milenial ya, hari gini kok masih lama banget gitu. Kok nyoblos terus sih gitu ya. Nah, kami mendengar pandangan itu dan kita berusaha untuk ini kira-kira bagaimana bagusnya. Aspek digitalisasi seperti apa. Tapi kita juga perlu ingat bahwa pemilu, ajang kontestasi, banyak pihak melakukan upaya hal-hal yang paling mungkin dilakukan baik secara dengan cara-cara yang legal maupun cara-cara yang tidak baik. Nah, pada konteks itulah perlu kehati-hatian, Bang. Perlu kehati-hatian. Misalnya salah satu pemilu di negara demokrasi besar di luar, itu dianggap termanipulasi hasilnya.
Sehingga muncul disinformasi misalnya. Pemilu 2019 kemarin hasilnya dimanipulasi melalui teknologi informasi oleh KPU. Nah, saya jawab sekali lagi, hal-hal semacam ini tidak mungkin KPU melakukan manipulasi. Karena pemilu kita masih pemilu manual yang dilakukan secara elektronik lewat situng, yang kemarin sempat hits namanya situng, itu sebagai alat bantu. Bukan sebagai dasar penetapan. Jadi kalau kita bagi dalam dua proses, Bang, ini katakanlah level bawah di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Secara teknis bisa diuraikan, ringkasnya, ini proses manual, kemudian secara paralel, proses elektronik itu berjalan di sini. Jadi misalnya ini TPS direkap di kecamatan, direkap di kabupaten. Baru diinput. Hasilnya itu juga secara bersamaan diinput. Tapi bukan hasil input inilah yang kemudian jadi dasar penetapan. Tapi tetap berjenjang seperti ini. Bisa tidak hasil yang secara digital saja langsung? Untuk ke depan, maksudnya untuk ke depan ini untuk 2024, undang-undang kita masih mengamanahkan pemilu manual. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan digitalisasi pemilu. Secara bersamaan sebenarnya di berbagai negara, Bang, di luar, di Eropa, di Amerika, dan sekitarnya, pemilu digital yang dimaknai dengan pemilu elektronik, yaitu pemungutan suaranya secara digital, justru kembali ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena potensi manipulasinya cukup tinggi. Ketidakpercayaan publik juga terjadi. Maka kalau kita cari misalnya di internet di beberapa negara, kawan baik bisa lihat, itu sudah ditinggalkan. Kembali ke manual. Nah, manualnya seperti apa? Ada banyak pilihan. Catatan baiknya adalah Indonesia menyelenggarakan pemilu di tingkat TPS yang seperti itu dianggap sebagai salah satu praktek demokrasi elektoral terbaik di dunia. Itu bukan KPU yang ngomong, Bang. Saya pada saat itu juga belum di KPU pusat, tapi desain itu menurut banyak kalangan ini desain yang salah satu yang terbaik. Sangat demokratis, masyarakat terbuka, maka kemudian kami berpikir digitalisasi pemilu seperti apa yang bisa dilakukan. Nah, rumus sederhananya, Bang, kan harus yang simpel-simpel. Rumus sederhananya, misalnya tahapan pemilu ada 11. Di Undang-Undang 7, di pasal 167 itu ada 11 tahapan. Semuanya dimungkinkan secara digitalisasi, kami berikhtiar melakukan itu di masa sekarang, kecuali pemungutan suara. Jadi, pemberian suara itu kalau dikaitkan dengan aspek digital ada 3, Bang. Pertama, e-voting. Yang kedua, e-counting. Yang ketiga, e-rekap. E-voting itu kegiatan pemberian suaranya secara elektronik. Ini sejumlah negara yang menerapkan e-voting sudah meninggalkan. Yang kedua, e-counting. E-counting itu surat suara yang sudah dicoblos dihitung pakai alat. Scan. Macam-macam caranya. Salah satunya scan. Itu seperti Korea Selatan. Nah, yang ketiga, e-rekap. E-rekap ini yang bisa kemudian memberikan dampak hasil pemilu kita bisa lebih baik lagi, bisa lebih cepat didapatkan. Nah, e-rekap itu dilakukan dengan cara misalnya yang tadi seperti di TPS, bisa tahapannya dipangkas menjadi lebih cepat. 2014 sudah digunakan, 2019 sudah digunakan, tapi kita punya persoalan terkait dengan kepercayaan publik. Pelajaran dari pemilu 2019 ini sebagai hasil yang hasil untuk alat bantu saja dicurigai macam-macam. Kalau kita saksikan, ingat sidang MK, setiap 15 menit sekali konsisten ada perubahan. Ya memang berubah kan, itu kan diupdate. Gitu. Jadi kami misalnya ini proses manual, Bang. Ini proses manual, kan datanya diinput semua. Masuk ke dalam tanda petik pusat tabulasi data kita secara digital. Ketika masuk kemari, kan kemudian kita tampilkan ke web publik, kan harus diupdate. Nah, update-nya itu kita ambil kebijakan tiap 15 menit sekali. Tapi kemudian dibilang ada perubahan suara secara konsisten, secara terus-menerus waktunya sama. Ya memang karena itu sudah ditetapkan oleh kita 15 menit sekali. Kalau kita lihat tahapan itu tadi, kalau e-votingnya kan sangat mungkin tidak bisa dilakukan. Kan mesti bilang gitu, karena negara maju aja meninggalkan. Tapi dari kertas suara yang dicoblos kan dituangkan ke dalam lembar apa istilahnya itu? C. Lembar C itu si A partai ini kan ditulis tuh di sana ya. Nah, itu yang di-scan ya? Iya. Ada dua proses, Bang. Sebelum kita menerapkan setelah situng 2019, kami mengembangkan yang disebut dengan Sirekap. Ini untuk sistem informasi rekapitulasi.
teknis Sirekap itu seperti apa? Gambarannya sebelum sampai ke Sirekap, Bang, waktu pemilu 2019 dan pemilihan kepala daerah, ini hasil pemilu di TPS dipindahkan ke C Plano. Dari C Plano yang ditempel itu dipindahkan ke formulir kecil. Hasil evaluasi kita, proses ini berpeluang manipulasi. Maka 2020 dibuat kegiatan form ini digabung, langsung dipoto pakai teknologi foto, dikirim. Kita menggunakan pendekatan pakai OMR dan OCR. Jadi seperti ikut SNPTM. Dari TPS di foto dikirim kemana? Langsung ke server kami. Oh, ke pusat. Ke sistem informasi. Bukan ke kabupaten, enggak berjenjang, langsung enggak. ya. Kalau itu langsung. Tapi hasilnya kan bisa diatur kemudian. Diatur dalam artian ini nanti munculnya di kabupaten kota, munculnya di webnya KPU, itu bisa seperti itu. Oke. Nah, buat ke depan kan kita kalau untuk ke depan kan kadang-kala kita perlu merenung dan bermimpi. Mimpi yang realistis salah satunya adalah misalnya Bang sekarang. Ini paling tidak ya saya juga bermimpi seperti itu dengan teman-teman. Tapi apakah bisa diwujudkan nanti kita lihat apakah memungkinkan secara teknis disiapkan dan diselenggarakan. Selama ini kalau Bang Iswan datang ke TPS pastikan bawa yang namanya kertas suara. Dulu C6 yang kemudian pemilihan serentak menjadi C pemberitahuan. Oh iya. Ya kan? Sama KTP elektronik. Datang ke TPS, tunjukin itu. Nah, di beberapa daerah ada potensi manipulasi, dipalsukan lah, macam-macam. Kemudian datang ke TPS, setelah di absen, nunggu dapat surat suara, ke bilik nyoblos, dimasukkan ke dalam kotak, selesai. Nah, proses ini secara teknis kadang menghasilkan rekapitulasi, jumlah angka-angka itu diformulir kadang berubah, bukan dimanipulasi, karena ribet dan rumit. Digitalisasi memungkinkan pada konteks di sini, sebenarnya yang lain juga bisa Bang ya, tapi ini yang menjadi kepentingan publik untuk ketahui karena akan mengalami langsung, dimungkinkan misalnya dengan teknologi QR Code. Jadi C pemberitahuan yang dulu namanya C6, ada barcode-nya? Ada barcode-nya. Bisa saja misalnya Bang Iswan, C pemberitahuan tidak lagi dibagikan, tapi masing-masing bisa download. Kan ke depan 3 tahun ini budaya digital semakin meningkat. Kebiasaan hidup secara digital juga semakin meningkat. Jadi bisa aja datang menunjukkan di HP-nya ini QR code, di-scan barcode-nya oleh KPPS kita, muncul langsung klik. Oh iya namanya Pak Nur Iswan, nomor urut sekian. Langsung dikasih tanda, muncul absensi di aplikasinya itu, klik sudah ada, diklik namanya masuk. Karena HP-nya ini aplikasi saling terhubung, yang di meja itu juga sudah tahu, oh ada Pak Iswan nih. Yeah. Langsung dipanggil Pak Iswan, dikasih surat suara, mencoblos, ketika kembali, diklik lagi, sudah memilih. Oh, okay. Langsung keluar. Apa yang terjadi Bang dengan cara seperti ini? Bila teknologi kita memungkinkan dan anggaran memungkinkan, kita itu selama ini di Indonesia Bang, hanya punya data tingkat partisipasi sekian persen. Pertanyaannya, dari yang sekian persen itu, yang milih siapa, by name, by address, nggak ada data detailnya. Oke, nanti kita sambung. Kalau dengan lagi. cara ini bisa Bang. Oke, nanti kita sambung lagi. Oke. Iklan biar lewat dulu. Bang Firyan, tadi kan ada 3 tuh. Ya. Ada e-voting, ada e-counting ya. Kemudian ada e-rekap. Ya. Tadi Bang Firyan menyebutkan bahwa tahapan yang paling mungkin dilakukan dengan konsep digitalisasi itu hanya di 2 tahap ini. Ya. Di e-counting ya, dengan e-rekap. Nah, waktu pemilu kemarin itu yang sudah mulai digitalisasi apa? Yang dilakukan pemilu kemarin belum semuanya Bang. Oh, belum. Tapi katakanlah kita dalam tanda petik sudah uji coba untuk e-rekap. Nah, membangun digitalisasi pemilu ini Bang perlu ekosistem. Ekosistemnya itu paling tidak ada 3 hal ya. 5 lah bisa, tapi bisa juga 3. Yang pertama menyangkut kerangka regulasi. Oke. Karena kontestasi dalam pemilu itu harus bersandarkan nanti kan muaranya regulasinya gimana sih? Jadi muara akhir hasil pemilu itu kan di MK. Iya. Maka apapun juga yang dibuat oleh penyelenggara harus memiliki kerangka hukum yang kuat. Ini yang pertama. Nah, kerangka hukum kita pada saat ini terkait dengan digitalisasi pemilu itu belum memadai. Yang ada kalau kita lihat di Undang-Undang Pemilu terkait dengan
sistem informasi itu hanya sistem informasi data pemilih. Ini beranjak dari kasus 2009. Yang kedua, aspek infrastruktur. Infrastruktur digitalisasi secara nasional. Praktisnya adalah apakah akses internet pada tahun 2024 sudah ada di seluruh Indonesia. Idealnya tidak ada lagi blank spot. Idealnya. Tapi ini kan masih 2021. Nah, yang ketiga terkait dengan kondisi literasi digital masyarakat. Termasuk penyelenggara. Termasuk penyelenggara. Yang ad hoc di tingkat bawah kan? Iya. Nah, kita sudah mulai 2020 itu di setiap TPS ada 2 petugas yang download aplikasi Sirekap dan memfoto. Dan ini sudah cukup baik. Kita mengikuti ketika mengambil kebijakan, salah satunya terkait dengan digitalisasi pemilu, uji cobanya di pemilihan serentak lewat aplikasi. Kita menghitung dari sejumlah data, literasi digital masyarakat berapa. Dan kita memprediksi kan perkembangan pertumbuhan digitalisasi kita tinggi sekali. Ini bersifat eksponensial. Jadi bisa dikatakan sebenarnya masyarakat untuk 2023 paling tidak di badan ad hoc itu sudah terbiasa dengan budaya digital. Nah, dari 3 hal ini kalau mau ditambah terkait dengan anggaran, kemudian terkait dengan hal-hal lainnya, 3 ini yang perlu dibangun secara simultan. Poin utamanya terkait dengan digitalisasi pemilu yang nanti munculnya menggunakan e-rekap itu mempertimbangkan 3 hal ini, Bang. Dan ini hanya bisa dilakukan secara baik kalau kerjanya bareng-bareng. KPU tidak mungkin sendirian. Contoh kasus, misalnya aplikasinya siap, sistem informasinya siap, negara mendukung pendanaan untuk membangun satu sistem informasi yang terintegrasi. Tapi kalau infrastrukturnya ternyata di sejumlah daerah masih blank spot kan sayang. Tapi maksud saya kalau awam melihatnya ya, setiap orang kan sekarang tuh pakai handphone. Oh iya. Ya. Jadi sebenarnya isu tentang jaringan dan infrastruktur itu sebenarnya sudah nggak relevan, benar nggak begitu? Masih relevan, Bang. Karena memang banyak orang yang sekarang menggunakan smartphone, tapi yang sekali lagi kita perlu ingat, kerja-kerja kepemiluan secara teknis ini kan ada di akar rumput, tersebar di seluruh Indonesia. Dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke, semuanya di seluruh TPS itu menggunakan aplikasi. Jadi tantangannya misalnya di ujung-ujung Indonesia itu, apakah ada akses internet? Akses internet sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan cara membuat aplikasi yang sifatnya offline. Jadi katakan daerah ini nggak ada akses internet, di ibu kota kecamatan ada. Ini bisa di sini pakai offline dulu, ketika kecamatan baru di online kan, sederhananya seperti itu. Tapi kondisi terbaik ketika di daerah yang kemarin blank spot ini sudah ada akses internet, menyangkut mengenai kecepatan hasil. Karena salah satu indikator pemilu demokratis itu kecepatan hasil, Bang. Semakin cepat hasil, semakin kecil peluang dimanipulasi. Maka ini juga menjadi target kita, digitalisasi pemilu memberikan manfaat bukan hanya dalam tanda petik sebatas gagah-gagahan, tapi memang ini menjadi kebutuhan. Begitu. Dan kalau infrastrukturnya terbangun dengan baik, maka kita bisa berharap ke depan pemilu kita menjadi lebih baik lagi, bahkan diterapkan lebih luas. Bukan hanya pemilu nasional, bisa saja pemilu daerah, bahkan pemilihan kepala desa. Menjadi mungkin. Jadi kalau melihat fenomena seperti itu di 2024, yang paling mungkin bisa dilakukan di segmen yang mana? Di segmen tahapan. Jadi katakanlah 2024 kita lihat undang-undang ada 11 tahapan. Tahapan yang paling mungkin, kecuali pemungutan suara, kita bisa mulai dengan pemutahiran data pemilih. Kita bisa mulai dengan, kita juga bisa melakukan pada kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Kita bisa melakukan pada kegiatan kampanye. Dan kita bisa lakukan pada kegiatan manajemen logistik. Dan terakhir kita bisa melakukan pada kegiatan rekapitulasi. Kalau sudah semua area ini bisa dilakukan secara digitalisasi dan sangat baik, hari H itu tinggal masalah waktu saja. Jadi ini kan transformasi digital juga tidak mudah. Harus ada tahapan-tahapan yang kemudian setiap tahapan itu bermakna kemajuan. Kan bisa juga
tahapan dilakukan satu inovasi secara digital, tapi kemudian menjadi langkah mundur. Karena yang terjadi bukan kemajuan dalam artian berhasil, tapi ketika diterapkan satu teknologi informasi, justru berdampak kepada distrust. Sebagaimana misalnya terjadi di Kenya. Di Kenya coba melakukan upaya digitalisasi, tapi kemudian menjadi masalah. Karena distrust terjadi, sistemnya kasarnya jebol misalnya, tidak dipercaya, bisa membuat konflik di masyarakat. Nah, kalau misalkan dari aspek, karena digitalisasi itu sangat terkait dengan literasi atau kualitas dari SDM penyelenggara. Nah, kalau pimpinannya kan berganti di setiap level ya. Nah, kalau kualitasnya di jajaran dalam tanda petik itu kesekjenan ya, yang orangnya itu tidak pernah berganti di situ. Karena itu kan bagian dari ASN kalau nggak salah ya. Itu memang tingkat literasi mereka jika shifting ke digitalisasi itu sudah oke. Kami sudah mulai dari 2017, Bang Iswan. Jadi kita sadar kebutuhan digitalisasi pemilu. Kami di beberapa rapat pleno membahas secara intens dan kita melihat SDM kita pada saat itu belum banyak yang memiliki kemampuan IT. Maka sejak 2017 kita bicarakan dan ada kebijakan dari Sekretariat Jenderal, rekrutmen untuk pegawai yang berlatar belakang teknologi informasi ini kita kedepankan. Dan jumlahnya sekarang sudah jauh memadai. Misalnya sebelumnya Bang, sistem informasi dikembangkan oleh KPU, kita itu sebatas yang bagian yang menangani teknologi informasi hanya fungsi-fungsi administrasi kontrak. Nah, tapi sekarang sejumlah sistem informasi 2018, 2019, 2020 sumber daya kita bertambah dan kita punya visi ke depan yang mengembangkannya ini kita sendiri. Pemilihan serentak 2019 dan 2020 sejumlah sistem informasi dikembangkan oleh jajaran ASN di KPU dan ini progres yang cukup baik menjadi bekal untuk 2024. Ya, jangan cuma sebagai pengguna dan fasilitator, kemudian yang mengerjakan itu disubkonkan kira-kira gitu. Iya. Nah, selain itu dalam konteks literasi digital ini bukan hanya menggunakan, tapi juga harus ada aspek penting yaitu kebersihan cyber. Jadi terkait dengan kebersihan cyber misalnya, hacking itu kan bisa terjadi salah satunya karena budaya digitalnya ini kotor. Yang saya maksud misalnya passwordnya bertaburan. Passwordnya mudah diketahui orang. Suka buka konten aneh-aneh yang kemudian akun medsosnya misalnya bisa dihack. Kan bisa phishing misalnya seperti itu. Nah, itu bisa terjadi. Nah, kami juga sejak 2019 melakukan pelatihan kebersihan cyber. Jadi bukan hanya aplikasinya, bukan hanya infrastrukturnya, tapi literasi budaya digitalnya itu juga kita kembangkan, Pak. Kalau dari jumlah SDM yang punya latar belakang teknik informasi ya, komputerisasi segala macam, itu berapa persen sekarang dari total pegawai? Sebenarnya masih sedikit ya, tapi mereka kita harapkan, artinya kalau untuk membangun sistem informasi kan juga nggak perlu banyak, Bang. Iya, nggak perlu. Memadai, kalau di jumlah ya adalah sekitar kurang lebih 200. 200 orang? 200 orang. Total Dan SDM total SDM KPU kurang lebih, pimpinan ya? Iya, kurang lebih sekitar 11.000. Se-Indonesia. Se-Indonesia, Bang. Kan kita ada di kantor pusat, kantor provinsi, kantor kabupaten kota. Nah, kurang lebih 11.000. 200 ini sudah cukup memadai. Karena kan kita bicara lembaga kita kan terstruktur. Dan kebijakan misalnya membangun sistem informasi cukup di pusat dilakukan, kemudian diterapkan ke daerah, dilakukan BIMTEK, supervisi begitu. Terakhir pertanyaannya, kalau kita mau semakin modern pemilunya dari sisi teknologi inventarisasi, komputerisasi, digitalisasi, itu kira-kira sempurnanya perlu berapa tahun? Sekarang ini kan terjadi yang biasa disebut oleh orang disrupsi digital. Saya bisa contohkan, Bang, ada dua yang kemarin terjadi disrupsi digital di KPU. Yang pertama tahun 2014. Tahun 2014 KPU RI pada masa itu berhasil melakukan hal sederhana, tapi sebelum-sebelumnya tidak terrealisir, yaitu menghimpun daftar pemilih se-Indonesia. Sebelum-sebelumnya, Bang, daftar pemilih by name by address itu hanya sampai level kabupaten kota. Terlebih lagi sebelum ada teknologi internet. Sampai kabupaten kota direkap, selebihnya di provinsi sama pusat hanya rekap angkanya saja, datanya di bawah. Baru 2014 ini terhimpun.
Dan ini bisa dikatakan disrupsi digital yang pertama. Disrupsi digital kedua kita lakukan kemarin. Di 2020 menggunakan aplikasi mobile buat sejumlah kalangan ini biasa. Tapi coba kita bayangkan masyarakat yang menjadi KPPS di daerah Merauke, di daerah Sabang, di daerah-daerah pedesaan harus belajar sampai ada petugas kami yang beli handphone yang speknya menyesuaikan. Kita sudah ambil spek HP yang paling sederhana. Itu sampai beli. Saking senangnya. Moto gitu. Tapi alhamdulillah hal baiknya adalah tidak ada petugas kami yang moto selfie. Jadi kita sempat ngitung waktu itu Bang. Kita sempat ngitung. Ini kira-kira ada nggak kejadian? Kan kita minta yang dipoto itu blankonya. Blanko. Dipoto dikirim. Kita sempat ngitung tuh waktu dalam persiapan. Nih kira-kira ada nggak ya yang selfie begini misalnya? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Waktu yang sebelumnya pernah ada 2019. Okay. Nah ini hal yang baik sekali. Buat di kita mungkin nggak mungkin lah. Tapi di bawah itu kita perlu melihat secara teknis di lapangan realitas masyarakat kita. Alhamdulillah sudah banyak kemajuan. Jadi disrupsi digital membantu upaya digitalisasi pemilu. Namun sekali lagi ini semua bergantung pada 3 ekosistem pokok terkait dengan regulasi, kemudian infrastruktur yang dibangun oleh negara, dan terakhir literasi digital masyarakat. Oke, infrastruktur itu terkait anggaran ya? Bukan hanya itu Bang. Jadi infrastruktur digital ini misalnya seberapa cepat Padan direalisir. Padan itu platform digital nasional. Oh, Padan istilahnya. Iya, kalau saya menyingkatnya Padan. Platform digital nasional yang sederhananya adalah akses internet hadir di seluruh wilayah Indonesia. Kalau itu tugas negara dan pemerintah. Tugas negara. Bukan KPU. Iya, tapi kemudian itu menjadi satu variabel penting. Jadi katakanlah selain kemerdekaan Indonesia dari penjajah itu 17 Agustus, bagaimana ke depan ada momentum kita bilang kita ini merdeka dari segi akses internet. Tidak ada lagi blank spot dan itu bisa mempercepat banyak hal dalam pembangunan nasional juga. Oke, terima kasih Bang Firyan sudah Sama-sama berkunjung ke Nuriswan Channel. Terima kasih. Nanti mudah-mudahan akan jadi narasumber tetap Nuriswan Channel untuk kawan baik semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen bersama Komisioner KPU. Terima kasih.